Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu yang saya hormati dengan channel saya, channel Awal Supriyadi. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita melaksanakan penilaian sasaran kerja dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil khusus untuk kepala sekolah atau kepala madrasah. Sekaligus pada kesempatan video kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi yang dapat Bapak dan Ibu gunakan untuk melaksanakan penilaian tersebut. Aplikasi yang akan saya tampilkan ini adalah model yang terbaru, sudah mengacu pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, beban kerja kepala sekolah, dan beban kerja pengawas sekolah. Juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian sasaran kerja dan prestasi kerja pegawai negeri sipil. Untuk Bapak Ibu, nanti silahkan disimak video ini, dan siapa yang nanti berminat silahkan dapat menghubungi saya melalui WA di nomor 0852 6928 7855. Monggo silahkan. Namun sebelum kita melanjutkan video kali ini, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengeklik tombol like ini, kemudian ngeklik tombol subscribe, kemudian silakan dibagikan video ini kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Baik, langsung saja kita menuju kepada aplikasinya. Ini adalah aplikasinya yang akan saya perkenalkan kepada Bapak dan Ibu. Aplikasi sasaran kerja dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil ASN kepala sekolah SD SMP MTS tahun 2020. Aplikasi ini sudah berdasarkan pada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019. Inilah tampilan menu awalnya. Dalam pertama kita mengisikan dulu, di sini adalah data kepala sekolah yang akan kita nilai, tinggal mengisikan datanya. Kemudian bagian ini adalah pejabat penilai, kemudian di sini adalah atasan pejabat penilainya. Di sini adalah penanggalan tempat kita mengisikan aplikasi ini. Silahkan tinggal nanti diganti. Di sini ada menu input. Menu input ini adalah menu bagian kita untuk mengisikan data. Kemudian bagian menu output, kita tidak perlu merubah-rubah, kita cukup membuka dan untuk mencetak hasilnya. Kita kembali kepada bagian menu input. Menu input ini ada beberapa tombol. Pertama, tugas jabatan, target SKP, penilaian SKP, kemudian penilaian sikap perilakunya, ada orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Kita mulai dari tugas jabatan. Kita klik di sini. Kita ambilkan contoh tadi adalah Bapak Rusli. Ini Bapak Rusli dengan golongan pembina tingkat 1 4B. Jangan lupa golongan pangkat ini harus diisi di menu awal di depan sini. Sebab ini akan berpengaruh pada nilai angka kredit yang akan dicapai. Kemudian pada halaman ini, inilah yang akan kita isi pertama. Ini kita cukup mengisikan kepada bagian-bagian yang terakhir kuning. Ini kita cukup isikan angka sesuai dengan yang diperlukan. Ini adalah target yang harus dicapai, rencana yang harus dicapai oleh Bapak Rusli selama 1 tahun ini menjadi kepala sekolah. Jadi ini harus diisi pada bulan Januari. Bulan Januari memasuki tahun baru, kita harus sudah mengisi ini. Silakan pada tahun misalnya 2021 yang akan datang, Bapak Rusli mempunyai target diperkirakan selama tahun 2021 itu akan memperoleh ijazah enggak, baik S1 atau S2 atau S3.
atau ikut pelatihan apa tidak. Nah, seandainya ada rencana mau ikut pelatihan, kita tuliskan di sini mau ikut berapa kali. Tapi pelatihan yang menunjang kepada jabatan kepala sekolah. Itu. Sarjana misalnya 1, rencananya dia dapat tahun ini. Tapi kalau rencananya diperkirakan tidak dapat, maka ini cukup kita kosongkan saja. Jadi tidak perlu kita isi. Kemudian mengikuti diklat. Diperkirakan selama tahun 2021 akan ikut diklat apa enggak. Diklat yang akan diikuti ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan 30 sampai 80 jam, 81 sampai 180 jam, 181 sampai 480 jam, dan seterusnya. Kita tinggal pilih di sini. Misalnya kita akan rencana mengikuti diklat ini sebanyak 4 kali, maka kita tulis di sini angka 4. Begitu saja. Terus yang lain dibaca satu persatu. Kalau diperkirakan bisa dilaksanakan pada tahun ini, maka dia diisi di sini sampai ke bawah. Di sini terakhir dia sebagai pengawas apa ini, misalnya melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Misalnya dia sebagai pengawas ujian apa tidak. Kalau ini tulis di sini silahkan saja. Nah, tinggal diisi ini. Kalau sudah di sini kembali klik menu. Kita lanjutkan ke tugas jabatan. Nah, ini menu kita lanjutkan ke target SKP. Nah, ini tidak perlu kita isi, ini akan terisi secara otomatis apabila kita sudah mengisi menu tugas jabatan ini. Jadi target ini tidak perlu kita isi. Nah, kemudian penilaian SKP. Nah, inilah yang harus kita isi di dalam kolom yang kuning ini. Ini kita isi setiap bulan Desember. Jadi perbedaannya tadi, kalau target ini kita isi di bulan Januari, sedangkan penilaiannya ini kita isikan di bulan Desember. Kita tinggal isikan setelah bulan Desember, rencana-rencana yang sudah dibuat ini terpenuhi apa tidak. Misalnya dia rencananya ini untuk tugas pokok kepala sekolah 1 bendel. Nah, ini terpenuhi. Misalnya terpenuhi, kita di sini klik angka 1. Misalnya tidak terpenuhi, ya kita klik angka 0 saja. Atau kita kosongkan juga enggak apa-apa, enggak akan pengaruhnya. Nah, ini silahkan. Bagian yang kuning-kuning ini kita isi. Ini kita diisi dengan nilai. Ini target waktu pelaksanaannya. Nah, itu saja yang kita isi. Kemudian yang lainnya, kita isi orientasi pelayanan sikapnya. Kita lihat sikap ini. Kita cukup mencentang di bagian mana? Sini. Dengan memberikan tanda checklist. Kita satu baris ini kita pilih satu saja. Sini. Nah, nanti di sini nilainya akan berubah sendiri. Nah, itu untuk orientasi pelayanan. Kemudian untuk integritas, sama juga kita berikan checklist di sini. Sesuai dengan semuanya. Kita cukup checklist saja. Kemudian komitmen juga kita checklist di sini. Nah, checklist. Kemudian untuk disiplin juga kita checklist semuanya. Kita pilihkan di sini. Kemudian untuk kerjasama juga kita checklist di sini. Nah, ini kepemimpinan. Ini yang berbeda. Sejak kepala sekolah tidak lagi diberikan beban sebagai tugas mengajar di kelas dan diberikan sebagai tugas manajerial atau manajemen, maka kepemimpinan sudah harus diisi. Maka dalam SKP nanti kepemimpinan kepala sekolah akan ada nilainya. Jika sudah selesai ini, maka selesai input kita. Kita tinggal cetak di sini. Formulir ini kita cetak saja. Ini seharusnya ini nyetaknya bulan Januari. Nah, ini fase 1 ini bulan kita cetak pada bulan Januari dan kita tanda tangani. Kita tanda tangani oleh atasan pejabat penilai. Ini pada bulan Januari. Nah, kemudian pada nilai SKP, ini setelah dinilai, baru ini yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember. Jadi ini yang sering kita keliru dalam pembuatannya. Jadi formulir SKP ini dibuat bulan Januari, dibuat tanggal 4 Januari, kemudian penilaiannya ini dibuat pada tanggal 31 Desember, sekaligus mencetak DP3 atau PPKPNS-nya, baik yang halaman 1 maupun di sini PPKNS halaman
duanya. Nah, ini. Nah, itu sangat mudah. Silahkan Bapak Ibu mencoba untuk memberikan penilaian terhadap kinerja, sasaran kerja, prestasi kerja kepala sekolah yang menjadi wewenang kita. Silakan untuk yang berminat untuk memiliki menghubungi 0852 692 87855. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.